tetapi mereka pakai ini sebagai payung hukum untuk melegalkan, ya, dan menolak dan melawan siapapun bahwa yang kami lakukan ini adalah legal, sah. Maka muncullah namanya itu ekonomi syariah. Sekarang kan ada itu Pak, Dewan Ekonomi Syariah Nasional, dan itu Pak Maruf itu sebagai apanya itu petinggi di sana, Menteri Keuangan sudahlah, ya, terus Mahfud MD. Maka saya bilang, saya tantang Pak Maruf sama Pak Mahfud, di mana itu ada tertulis ekonomi syariah? Saya mau tanya. Berarti Bapak berdua bukan Pancasilais. Aduh, ini Jokowi ini bagaimana ini kan? Masa orang beragama, beribadah mau dibacok? Jokowi di mana ini? Pak Maruf Amin di mana ini? Polri di mana ini? Masa tiarap semua? Ya kita rakyat ini dong, bersuara. Nah, kita akan menguji nanti secara judicial review, apakah itu dekret presiden itu sebagai sumber hukum atau tidak. Mana lebih kuat dia itu dibandingkan dengan Undang Dasar 45 atau undang-undang. Jadi jangan mereka memakai itu sebagai payung hukum. Kenapa itu Mahkamah Agama dia, Mahkamah Agung dia? Kenapa Mahkamah Konstitusi diam semua? Kenapa itu para parpol itu diam? Katanya parpol nasionalis. Cuma angkat-angkat tongkat aja begini. Percaya tongkat itu ajaib apa? Terima kasih. Suaranya kayak robot, Pak. Pak Frans. Suaranya kayak robot. Iya, Pak Santi Amir. Terima kasih Pak Frans. Iya, terima kasih Pak Frans. Pak Santi Amir. Silakan Pak Santi Amir. Mungkin boleh sedikit. Silakan Pak. Silakan Pak Leo. Saya pun gini, makanya saya tidak setuju. Ya, kalau berharap sih ya, mau dalam lingkup sektor non pribadi ya, mau dalam bekerja, mau dalam bernegara, itu agama apapun jangan ikut campur, harus dipisahkan. Karena kalau selama agama itu ikut campur, itu akan mayoritas, kita tidak ngomong semua ya, tetapi mayoritas agama apapun itu akan melihat hanya dari sisi agama, melihat dalam sisi kesalahan, bukan mencari solusi, nyari yang salah siapa, yang dikambing hitamin siapa. Itu masalahnya kalau kita berfokus kepada negara di bawah ke agama. Nah, kalau negara ya harus profesional. Solusinya apa? Ada masalah kayak gini gimana? Jangan cuma cari kambing hitamnya. Susah, Pak. Nggak akan selesai. Nanti yang ada saling berlomba-lomba nyari kambing hitam. Nggak akan ada selesainya. Ya, itu masukan dari saya. Monggo Pak Santi Amir. Makasih Pak Frans. Jadi gini Pak Luku Liu ya, kita tidak pada tahap itu lagi Pak. Kita bicara fakta ya. Satu, dari aspek konstitusi sudah jelas dikatakan Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler. Itu udah kesepakatan itu dari dulu itu. Walaupun pada dasarnya sebagian dari kelompok mereka itu tidak menerima itu dengan ikhlas, tetap berusaha supaya negara Indonesia ini adalah negara agama. Itu kita bisa baca, kita bisa rasakan sejak perjuangan 17 Agustus, 18 Agustus, 5 Juli 1959 sampai dengan hari ini. Kita setuju itu, ya. Tetapi fakta yang kita lihat ini sekarang negara apa ini? Negara agama atau bukan? Mereka bilang jangan negara sekuler. Oke, apa negara sekuler menurut Anda itu apa? Oh, tidak bertuhan. Siapa yang tidak bertuhan? Nah, kita itu sudah sepakat Indonesia ini adalah negara Pancasila. Yang dikatakan oleh Permesta tadi adalah di mana para intelektual ini, di mana para jago-jago pakar hukum tata negara ini, kenapa dia tidak merumuskan apa itu negara Pancasila? Karena itu tersurat di Undang-Undang Dasar 45. Nah, kekosongan ini selama 75 tahun tidak ada yang berbicara, mereka isi. Nah, inilah negara Pancasila katanya. Pancasila apa? Pancasila Syariah. Pancasila apa? Sesuai dengan 22 Juli 1945. Apakah mereka salah? Kita yang terlena. Nah, sebelum berlanjut ini terus, ya, sebelum berlanjut terus supaya menjadi tidak negara agama, apa yang harus kita lakukan? Itu yang saya katakan tadi. Fakta, kita akan uji ini betul nggak dekret presiden ini menjadi sumber hukum di Indonesia. Kalau secara hierarki kan tidak, tetapi mereka pakai ini sebagai payung hukum untuk melegalkan, ya, dan menolak dan melawan siapapun bahwa yang kami lakukan ini adalah legal, sah. Maka muncullah namanya itu ekonomi syariah. Sekarang kan ada itu Pak, Dewan Ekonomi Syariah Nasional, dan itu Pak Maruf itu sebagai apanya itu
petinggi di sana. Menteri Keuangan sudahlah, ya. Terus Mahfud MD. Maka saya bilang, saya tantang Pak Maruf sama Pak Mahfud, di mana itu ada tertulis ekonomi syariah? Saya mau tanya. Berarti Bapak berdua bukan Pancasilais. Tetapi kita tidak bisa salahkan, Pak. Ya. Ini yang harus diisi. Sambil mengisi ini, ya kita nanti akan bikin draft lah semampu kita. Tolong ini dibikin apa itu negara Pancasila. Kita nanti berkolaborasi dengan organisasi sosial budaya yang kebangsaan sifatnya ormas, tidak partisan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita tidak melakukan suatu real action, hanya ngomong begini, padahal kita udah tahu masalahnya. Itu yang dikatakan oleh Pak Permesta tadi. Do something. Karena ini adalah tahun politik. Itu satu. Yang kedua untuk Pak Lukio. Sekarang perda syariah di Indonesia ini Bapak tahu berapa? Ada 500 perda syariah di Indonesia ini. Ya, ada 500. Sekarang mau saya tanya, berapa kabupaten kota di Indonesia? Kurang lebih 500. Berarti tiap kabupaten itu kalau dipukul rata satu perda syariah. Undang-undang syariah berapa? Mungkin ada 15. Jadi Bapak bisa bayangkan Indonesia ini negara apa? Memang mereka tidak mengatakan itu. Tetapi secara fakta di lapangan sudah mereka lakukan. Nah, apa solusi? Ya kita harus hadang dong. Anda para petinggi di negara ini sadar bahwa kita ini adalah negara, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Bagaimana rumusannya? Ambil Jerman. Contoh Jerman. Jerman itu ya tidak negara agama, tidak agama sekuler, Jerman. Bagaimana mereka rumusannya itu? Otto von Bismarck itu merumuskan. Dulu kan itu Jerman adalah negara agama. Begitu Otto von Bismarck berkuasa, dibikin aturan. Yang menjadi tugas daripada gereja itu di bidang aspek sosial diambil alih oleh negara. Kami melakukan ini. Tetapi soal iman percaya Anda tidak boleh campur urusan negara. Demikian juga negara tidak campur kepada gereja. Di Jerman kalau saya tidak salah, tolong nanti dikoreksi. Itu yang mendirikan gereja adalah negara. Ya kan? Negara. Itu milik negara loh gereja rumah ibadah. Nah di Indonesia kan beda, Pak. Di satu sisi negara ini masjid dibiayai oleh negara. Gereja, ya, oke lah gereja kita menghargai sikap gereja. Kami tidak mau pemerintah intervensi, kita hargai itu. Terutama gereja-gereja mainstream. Gereja-gereja yang non mainstream mungkin terima itu dana itu kan. Kita juga nggak tahu vihara sama kelenteng, apakah mereka mandiri solibar tidak mau menerima karena mereka bisa swadana. Tapi inilah fakta. Juga anggaran atau alokasi anggaran untuk pendidikan, untuk ini, untuk itu, untuk naik haji kira-kira berapa ratus triliun itu habis. Apakah itu fair gitu loh Pak? Jadi itu yang saya kita lihat apa Bu Liu tadi, ini harus kita benahi dan kita suarakan. Kita hanya bukan mengeluh kita ini enggak. Tapi kita melihat kalau ini dibiarkan bahayanya itu mungkin bukan untuk kita. Kalau kita ini waktunya sudah singkat kok. Tapi bagi anak cucu kita loh Pak. Anak cucu kita. Jadi ini maka saya bilang bagaimana perjuangannya itu secara hukum konstitusi. Mari kita galakkan semangat daripada Latu Harhari. Kita bangun itu, kita kembangkan. Mari kita kumandangkan itu semangat dari Maramis. Mereka itu kan cinta negara kebangsaan. Kita bukan negara sekuler loh. Tapi Anda jangan bikin negara Islam. Itu perjuangan mereka Pak. Dan itu yang sekarang ini mati. Tidak ada yang memperjuangkan itu. Ini adalah putra terbaik dari bangsa Indonesia. Latu Harhari dan Maramis. Sampai hari ini tidak ada pernah orang, termasuk para tokoh-tokoh bangsa ini yang menghargai perjuangan nasional mereka itu. Mereka adalah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Latu Harhari itu meninggal kasihan itu. Ya. Dia pada akhir hidupnya itu hubungannya dengan Bung Karno tidak harmonis. Itu. Dia adalah gubernur pertama daripada Provinsi Maluku. Gitu. Jadi mari saya membawa ini pemahaman ini Pak. Bukan kita nggak membenci seperti yang dikatakan Pak Mirsa. Pahami ini, jangan main-main. Karena apa? Mereka itu juga di antara mereka ada perbedaan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, di antara mereka itu ada perbedaan. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Mereka menafsir apa? Menafsir Al-Quran dan hadis sama saja. Yang kita itu urusan mereka lah itu kan. Tapi bagi kita rasional aja lah. Jangan bikin negara ini menjadi negara agama sesuai dengan apa yang diminta oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya lakukan aja itu sudah. Hanya kekosongan ini perlu diisi. Karena ini kosong mereka masuk Pak. Termasuk Kementerian Agama. Bapak kalau ikut kemarin itu, kenapa di Kementerian Agama? Itu kan ditentang Latu Harhari sama Maramis, nggak perlu. Terus gimana? Apa tujuan? Nah, mereka bilang apa?
apa itu para tokoh agama, oh ini adalah kompromi antara negara sekuler dan negara agama, itu Kementerian Agama. Coba. Tapi sampai sekarang siapa yang mempersoalkan itu? Nggak ada lagi, diam seribu bahasa, termasuk itu Aras Nasional PGI. Maka saya sarankan, wahai para bapak-bapak Bimas Kristen, Bimas Hindu, Bimas Buddha yang ada di Kementerian Agama, kalau ada persekusi ini bapak-bapak, Anda harus keluar aja, tinggalkan itu Kementerian Agama, biar dulu sendiri itu. Ya, tetapi kalau Anda menikmati fasilitas Kementerian Agama, menikmati gaji yang tinggi, sementara saudara-saudara kita diancam mau dibunuh, orang beribadah dilarang, dibubarkan, gereja ditutup, Anda ongkang-ongkang aja mungkin tidak mau tahu apa bedanya Anda dengan Maruf Amin. Kalau saya di sana di Kementerian Agama, saya mundur, saya tidak mau. Kementerian Agama tidak turun tangan, silakan urus sendiri. Begitu dong. Jangan jadi penakut. Ya. Itu yang dimasukkan oleh Pastor Paul itu tadi, berani saja berbuah gitu. Kan nyatakan ya tidak, yang benar itu benar. Caranya saja itu beda ya. Tetapi hakikat pesan yang disampaikan tegas. Apa itu? Bapak tidak memperhatikan saudara-saudara non-muslim yang dipersekusi, silakan Bapak Kementerian Agama urus sendiri. Karena memang faktanya selama ini hanya mengurus satu agama. Kami sudah tertekan selama ini. Mestinya para Dirjen Bimas itu ngomong gitu. Oh sekarang enggak, dia ngomong moderasi beragama lah. Pak Luki Liu tahu, itu Kementerian Agama mau moderasi agama di pemuda di Sulawesi Utara. Apa arti moderasi? Moderasi adalah mengurangi keradikalan, mengurangi kekerasan. Coba, masa pemuda-pemuda Sulut di sana mau dimoderasi? Itu masuk akal nggak, Pak? Itu kan framing yang jelek. Saya sih bukan provokator, saya anjurkan kepada rakyat di Sulawesi, tolak itu. Sama dengan ya Papua, teman-teman kita Papua, tolak itu. Maruf Amin berkantor sana, nggak ada gunanya gitu. Kami bisa mengurus masalah kami sendiri. Yang penting Anda jangan ganggu dari Jakarta, itu aja. Tegas saja, itu hak mereka. Kenapa? Konstitusi bilang adalah hak segala bangsa, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bukankah Papua itu bangsa? Bangsa itu, Pak. Karena dia masyarakat hukum adat. Itu yang namanya Klein Republikan. Apakah masyarakat Sulut itu bukan bangsa? Bangsa itu. Tapi oleh orang-orang pintar sekarang diturunkan derajatnya menjadi suku. Sulut itu adalah masyarakat hukum adat. Mereka adalah Klein Republik. Itu makanya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya pembukaan begitu. Tuntut itu, Pak. Apa salah? Enggak. Cuma keberanian kita kurang. Kenapa? Karena takut. Termasuk para dirjen-dirjen Bimas yang di Kementerian Agama sana. Mundur, saya bilang. Kembalikan semua fasilitas. Apa dia mati? Enggak juga. Geger negara ini pasti berubah. Tapi karena mereka terkooptasi, ikut menikmati kejahatan daripada pejabat kementerian negara ini, ketawa-ketawa, hahaha, bikin moderasi di sana, dia tinggal diam malah mensponsori Dirjen Bimas apaan. Masa di Sulawesi Utara moderasi agama kepada kaum muda di Sulawesi? Kenapa nggak dibikin Indramayu? Kenapa nggak dibikin di Padang sana? Kenapa nggak dibikin di Cianjur? Emang yang bikin keributan siapa? Jadi Yakult ini juga memang Menteri Agama yang sontoloyo ini, cuma badannya aja. Jadi maaf ini Pak Menteri, saya harus katakan kepada Anda nih, Anda tersinggung boleh saja. Anda panggil saya, kita berdiskusi. Tapi saya harus katakan ini, bukan karena saya benci, tapi kelakuan Anda ini tidak menjalankan apa yang menjadi esensi Kementerian Agama. Coba Bapak bubarkan itu FKUB. Apa gunanya itu? Bapak bubarkan itu MUI, bahwa MUI itu sudah kewenangan Anda. Bapak bubarkan itu Dewan Masjid Indonesia, karena Anda sudah membentuk apa? Badan Kesejahteraan Masjid. Kan menghabiskan dana itu. Turunkan itu justru kalau itu, nggak ada gunanya itu. Sebagai ketua DMI. Saya ini berbicara rakyat, bukan pribadi. Karena Anda merumuskan kan, BKM itu apa? DMI apa? Anda yang merumuskan kok. Itu Pak Lukio, saya itu tanggapan saya. Jadi kita harus cepat bertindak dalam arti jangan kesusu, jangan marah-marah, tapi tetap konstitusional. Yang apa yang bisa lakukan? Makanya tadi Pastor Paul bilang, dukunglah Galarua. Dukung. Tadi saya udah bicara itu masalah, aduh ini Jokowi ini bagaimana ini kan? Kalau masa orang beragama beribadah mau dibacok. Jokowi di mana ini? Maruf Amin di mana ini? Polri di mana ini? Kok masa tiarap semua? Ya kita rakyat ini dong bersuara. Nah, kita akan menguji nanti secara judicial review, apakah itu dekret presiden itu sebagai sumber hukum atau tidak.
Mana lebih kuat dia itu dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang. Jadi jangan mereka memakai itu sebagai payung hukum. Kenapa itu Mahkamah Agama dia, Mahkamah Agung dia? Kenapa Mahkamah Konstitusi diam semua? Kenapa itu para parpol itu diam? Katanya parpol nasionalis. Cuma angkat-angkat tongkat aja begini. Percaya tongkat itu ajaib apa? Itu Pak Dukilio dari dukung. Jadi perjuangan kita ini nanti bukan marah-marah Pak ya, tapi kita melihat ini bahwa Indonesia ini semakin lama semakin dibawa ke tepi jurang kehancuran gitu. Itu kita tidak rela. Betul, Pak. Silakan Pak Frans. Ini Pak Frans, saya menutup sebentar boleh nggak? Ya, Boleh. ya, silakan Pak Andi, silakan Pak Andi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.